Set office tercakep dan tersimple menurut gua sih mungkin di keyboard dan mouse satu ini sih. Memang walau dijual terpisah tapi kalau dipadukan cocok-cocok juga nih keyboard dan mouse-nya. Apa itu? Yuk kita bahas. Rexus Mosaic KB02 dan juga Rexus QB300. Dimulai dari keyboardnya ya. Mosaic KB02 ini hadir dengan dua varian warna, ada hitam dan juga putih. Pertama kalinya sih gue lihat sebuah keyboard warna hitam jadi jauh lebih cakep ketimbang versi warna putihnya. Entah kenapa gitu, kayak warna hitamnya tuh jauh mencolok ya mata, kayak mencolok mata gitu. Warnanya jauh lebih ngejreng, enak dilihat dibanding yang warna putihnya. Nggak tahu, gue kan biasanya selalu pilih varian warna putih dan kali ini kayak warna hitam mantep. Saya sini bawakan juga gak kalah menarik karena biasanya keyboard-keyboard kayak gini ya yang low profile atau model-model laptop gitu, dia itu ya size kecil lah, jarang banget pakai size full size kayak gini nih. Dan menurut gua memang harus full size, dimana ini biasanya kan dipakai buat office ya. Dan kerasa nggak lengkap sih kalau cuma kita bahas keyboard doang kan. Nah ini kenapa gue pengen padukan sama sebuah mouse dari Rexus yang baru juga mereka rilis nih, QB300. Ini tuh kayaknya cocok banget ya dibatukan. Kalau kalian gak mau warnanya nabrak ya kalian mungkin pilih warna varian hitam ya. Tapi kalau kalian fine-fine aja warna nabrak nggak masalah, kalian bisa pilih warna lain karena mereka punya beberapa varian warna tuh. Dan warna-warnanya juga asik-asik semua gitu. Kayak ada blue, green, dan beige. Bentuk mouse-nya juga udah cukup enak ya buat dipakai lama-lama karena bentuknya ergo gitu ya, selayak mouse-nya office ya, ergo gitu. Dan sebelum lanjut lebih jauh ya, gue pengen kasih tahu harganya dulu biar kalian tuh punya takaran atau parameternya dulu buat kedua barang ini gitu. Untuk Rexus Mosaic KB02-nya ini dibanderol dengan harga 189.000, sedangkan Rexus QB300-nya dibanderol dengan harga 119.000 aja. Udah nih, kita udah tahu harganya, kita lanjut ke konektivitas. Untuk keyboard dan mouse-nya ini sama-sama udah support dua konektivitas ya, ada Bluetooth dan juga wireless 2,4 GHz. Dan kalau soal delay, gue pakai dua-duanya secara bersamaan ya. Buat game kompetitif tentu gue gak bakal rekomenin buat kalian ya. Namanya mouse dan keyboard office ya, dikerjakan buat office aja lah ya. Ya kalau mau main game-game casual kayak Zuma, main-main game-game ringan ya masih gak ada masalah sih menurut gue ya. Lanjut, untuk travel distance dari keyboardnya ini, jarak ke tombol papannya ini menurut gue udah cukup mirip lah dengan laptop non gaming ya. Feedbacknya juga ini cukup enak ya, cukup berasa tapi memang nggak terlalu tinggi jaraknya gitu. Singkatnya feelsnya ini udah cukup enak lah intinya gitu. Tapi kalau kalian yang concernnya pengen feel kayak keyboard laptop gaming, ini ya belum sama tentunya. Dan untuk mouse-nya juga ini switch-nya udah silent, jadi udah bisa lah buat kalian mau pakai ini ke perpustakaan yang sepi ataupun office kalian yang lebih ke hening ya. Ya ini udah cocok aja. Ketimbang kan kalau mouse gaming rada ribut ya, klik gitu. Tentu kedua device ini perlu kita bahas soal dayanya dia ya. Untuk mouse-nya ini pakai baterai tanam, jadi kalian cukup pakai kabel bawaan dia Type-C itu, tinggal dicolok untuk di charge-nya. Dan kira-kira dengan 300 mAh itu mouse ini bisa tahan di 3-5 harian ya, dengan durasi pemakaian di 4-5 jam. Sedangkan untuk keyboardnya ini pakai baterai A3, dan gua rasa sih ini bisa dan semestinya harusnya bisa 1 minggu, 2 minggu atau sebulan deh, karena ini baterai A3 kan. Karena gue juga baru megang sampelnya dan belum lama banget gua nyobain, jadi ya gue untuk beberapa hari tentunya masih aman-aman aja, tapi based on pengalaman gue aja ya. Ya keyboard yang kayak gini yang pakai baterai A3 gini ya, dia jangka panjangnya jauh lebih lama lah. Dan menurut gue apakah worth atau enggak ini sebuah keyboard dan mouse 2 ini, ya worth it aja sih menurut gue. Dan gue balik lagi sih, selera itu di tangan kalian. Ini jauh lebih ke ngebahas desain sebenarnya. Kalau soal konektivitas, delay atau enggak itu gue udah bahas tadi, aman pokoknya, kalian bisa pakai kerja dan gak ada masalah gitu. Atau mau dipakai kuliahan buat ngetik-ngetik Word itu juga nggak masalah, ngetik makalah ya kan, gak ada masalah pokoknya. Soal selera desainnya aja, apakah kalian cocok atau enggak soal desainnya ini. Kalau kalian merasa cocok dengan desain yang dibawakan, ya berarti kalian worth aja buat beli ini keyboard dan mouse. Ini jual terpisah ya, gue tekanin lagi, ini barang dijual terpisah, tapi menurut gue enaknya tuh dibahas barengan aja, karena kalau bahas keyboard doang kayak kurang gitu. Harus ada pendampingnya, itu mouse gitu ya kan. Ya udah gitu, mungkin segitu dulu pembahasan gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gua kira-kira kalau ini ada yang kurang pembahasannya, kalian boleh drop di komentar dan gue bisa bantu jawab gitu.
Selain barang-barang teknis kayak misalnya kalian merasa klik kirinya pas kalian beli gak jalan, ya jangan tanya gue, tanya ke Rexusnya, oke? Guys, gitu dulu, gue Mike pamit diri. Bye-bye.